Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan hati yang lembut, yaitu hati yang selalu tersentuh dengan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk benar-benar orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah kita bahas tentang syarat-syarat memperoleh daripada kemenangan-kemenangan. Kemenangan menghadapi musuh, kemenangan menghadapi syaitan, tentunya juga masih ada lagi kemenangan melawan hawa nafsu. Penjajah yang tidak pernah lepas dari kita itu siapa? Itu hawa nafsu. Wa innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu ini ada namanya nafsu amarah. Bahasa kita punya namanya nafsu amarah. Nafsu yang selalu membisiki kita, mendorong kita untuk berbuat yang buruk. Lagi rame viral ini, anak wong sugih tumpakane mercy nyolong soklat. Kemudian di videokan oleh karyawan Alfamart, lalu kemudian jadi rame. Ini ya nafsu. Memang salah satu nafsu itu yaitu pengen mengambil miliknya orang lain tanpa izinnya. Itu namanya nyolong. Kalau oke jenenge ngerampok, nah anggo tanda tangan jenenge korupsi. Kemudian kalau bangsa cilik-cilikan jenenge ngutip. Nah, memang jiwa ini kadang-kadang terdorong untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Padahal siapa yang mengaku-aku barangnya orang lain jadi barangnya, jadi miliknya, itu sudah dipastikan besok akan mendapatkan ganjaran berupa siksa api neraka. Bagi dengan terang-terangan, bahkan sampai nggak pengacara, bahkan sampai apa namanya kuasa hukum dan sebagainya. Ini akan mempertambah daripada permasalahan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta di antara dengan cara yang batil. Ila an takuna tijaratan antara dimingku. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan barangnya orang lain dengan halal itu apa? Dengan perniagaan di antara kalian. Jadi jeneng ngambil barang mulia itu ada kompensasi.
ijolan, namanya barter. Apa kita membeli? Nah, ini tijaroh. Nah, beli membeli pun juga ada persyaratannya. Harus antarotin, harus ada keridhaan antara satu pihak yang membeli dengan pihak yang menjual. Nah, kemarin juga ada wong rame, itu telepon mas nasi goreng, enak apa ora? Ya dimasake sik, orang dimasake enak apa ora? Dan dimasake, segone ora enak, terus dibalekke. Ya nasi goreng dimasake ora enak, kemudian dibalekke. Sing tuku ngomong, "Ya piye dodol sego ora enak ini tok dol piye?" Nah, kan saya hanya menjual nasi goreng, nggak ada keterangan enak apa ora. Nah ilatku ya enak, nah ilatmu empuk. Karena inilah kadang kita jualan itu, nek jualan makanan itu wis didadekke, wis dimasak, kemudian nek sing beli itu merasakan ndak enak, nah, ya apa dibalekke? Ini di muskilah ini kan. Apa dia balekke? Wong juale tidak promo jual nasi goreng enak, nek ora enak dibalekke. Yang jelas penjual itu menjual nasi goreng aja. Kok dirasanya jebule asinen apa kurang gurih dan sebagainya, kurang micin, dan dibalekke. Kemudian mau bayar. Kalau mau bayar piye? Lah ora enak kok. Nah, ini ada namanya hukum akhlak. Membeli sesuatu gitu kan. Sifatnya makanan. Ya. Wis diticipi, wis dirasake. Kemudian dana bagaimana? Supaya tidak ada namanya gelo antara satu sama lain, harus ada yang mengalah. Nah, kalau semuanya pengen kemudian untung-untungan ya nggak selesai. Maka sing ngalah itu sing mulia. Ya wes, anu mas tolong dibungkus saja, iya karena keperluan. Itu kan wes. Nah, yang diadai wes bayarnya piro? 10.000 wes. Jangan sampai satu muamalah itu tidak menghasilkan kebaikan, malah pertengkaran. Nek wis ra enak aja bali ono meneh kan selesai. Golek ngene wong liya meneh kan gitu. Jadi apa-apa sudah kita beli, nek beli nasi goreng berarti kan wis digorengke, wis dikekke. Enak ra enak kudu dibayar. Karena keterangane jual nasi goreng tok, tidak ada keterangan jual nasi goreng pasti enak, nek ra enak balik duit 3 kali. Nah itu lain lagi itu. Nah makanya bagi yang jual beli makanan itu ya berusaha untuk seenak-enaknya mungkin. Bagi yang membeli ya kalau memang kamu cocok ya besok kembali lagi, nggak cocok ya sudah sekali aja. Jenenge menungso punika kadang-kadang gula dikira uyah dikira gula, kan juga keliru kan begitu. Nah apalagi kadang-kadang ditinggal omongan malah gosong macam-macam. Nah, ini sifatnya manusia. Makanya ini muamalah. Jadi jangan sampai muamalah yang dasarnya adalah merupakan tolong menolong. Tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolong kamu dalam urusan yang baik dan ketakwaan. Dan janganlah kamu tolong menolong urusan dosa dan permusuhan. Maka piye carane? Nah, ketika seorang itu bermasalah dalam transaksinya, kok boleh gak enak, ya sudah. Ya salah satu memaafkan. Sing tuku ya ngapura wes. Gimana lagi wong dia juga sudah masak, sudah membuat dengan tenaga dan pikiran dia, tentu sudah diupayakan jadi enak. Nang rasanya kok jebule ora
kita suka. Mungkin wong liya senengane sing ngono kuwi. Saya tuh mangan warung bakso di Solo tuh ada sing ngasin, weh jangan ora, nguas, sing teko ngono akeh tenan. Nah, bahkan anaknya teman saya tuh nek ra rono ra gelem. Dan asin tenan. Jebule ada penggemar namanya bakso asin. Ya, gitu. Ada gitu. Jadi emang asin itu, kondang asinnya. Ciri khasnya begitu itu. Neng sing teko itu wong tukang nesu kabeh itu. Darahnya tinggi kabeh. Asin kabeh. Itulah ya, semua orang itu punya perbedaan. Makanya kita ketika membeli sesuatu makanan, wis didawene kok bagaimana ya sudah harus ada saling ridho memaafkan. Orang yang memberi maaf itu tidak kehilangan kemuliaan. Karena harus berusaha semaksimal mungkin begitu. Nah makanya nek ora gelem tuku masak dhewe. Begitu. Ambil jalan pintas. Orang muslim itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah, memperbesar masalah. Awake dhewe niku nek iso memperpanjang masalah apa ndang ngrampungi masalah. Ya rampungke. Nek sing ndek utang-utangan ku ndang dirampungke. Ngundak kedawan-dawan dadi masalah kan gitu. Ya, semua masalah itu selesaikan dengan baik. Kita ini sering kegadean, tapi nggak pernah ambil prinsipnya apa? Selesaikan masalah tanpa masalah kan begitu. Nah iso ngono kuwi. Jadi nek iso hubungan apa-apa niku aja ndadekne perkara ning mburi. Berusaha sebaik-baiknya. Jangan sampai kita justru malah menimbulkan, mestinya adalah menghasilkan kebaikan dan ketakwaan, malah menghasilkan pertengkaran dan permusuhan. Ini. Kedua, bagaimana agar kita bisa mengambil miliknya orang lain? Pertama dengan tijarah, dengan barter. Nah, dengan apa? Meminta. Tapi minta itu tidak diperkenankan dalam agama, itu terpaksa. Itu jaluan. Manggone duwe jeruk, jaluk. Manggone duwe rambutan, jaluk. Meskipun dengan sindiran. Wah ndang panen iki to iki. Pokoke nek tanggane duwe woh-wohan sing ketoke nyenengke, kan. Nah, nek ora kepaksa aja jaluk. Nah, lah piye lembunge? Dek iki aku yang pasar iki sel banget iki tak tukune ya lombokmu iki. Pengen ndur lombok abang-abang. Tak tukune ya sakon pira iki? Nah. Pas ora sayu jugukan wae sak wite pisan nek perlu. Nah, itu. Nah. Tanduran pisan nang omahmu benerane rene meneh. Ya monggo. Yang jelas ya tadi, jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kenapa? Apa kita makan ini berpengaruh pada pola pikir kita, berpengaruh pada kepribadian kita, bahkan mempengaruhi ibadah dan doa-doanya awake dhewe. Aja ngantek sampai ngutil. Nah, kadang neng tanah Jawa iku sering terjadi apa? Ngambil dulu ngomongnya kari. Nah, itu gimana itu? Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita ngambil dulu, ngomongnya kari. Itu bukan asli model fikih yang dibenarkan. Wadah itu bertamu, nek wong renek, mulai. Delok. Kejobong ini, enak hubungan begini itu boleh. Nek butuh apa-apa, mlebu. Nek perlu lewat pengburi kain juga lombok juga. Nah, itu gandeng sih dulur, gandeng sih tonggo cedak, wonge ya padha apike kabeh. Wis ra saijin. Ngujuk. Itu pun kita juga harus
bertata krama. Gitu. Karena kadang-kadang syaitan itu membisikkan kita. Mau butuh lombok, karena juga berambang barang. Nah itu loh. Nah ini adalah begitu sifat setan itu. Jangan juga lombok, ini gandeng roh berambang, juga sisa. Nah gitu, makanya kita jangan mudah-mudah tadi. Alah paling diridhoi. Istilah cah nyantri itu dulu jenis istilah kita penanya ulima ridhohu. Ulima itu den kawerui ridhohu ridhone kerelaane. Alah tak pikir ora dilarang. Alah paling ya oleh. Kita jangan mudah-mudah seperti itu. Jadi orangnya dalam Islam itu ngambil dhisik, wis dipangan lagi kondo sore, aku menjenguk pelemu telu lho. Nanti sentek. Ini padahal kalau mau digadang-gadang arep tinggi sangu lunga nyang desa. Malah dijukuk saya, akhirnya anyel grundel. Wah, paejem tenan iki. Naruh apa-apa sikatan dhisik. Nah, ini jadi masalah. Pokoknya orang muslim itu jangan ngerekes siji. Milian. Milik duwe wong liya, jalukan. Toma itu apa? Pengen diwenehi. Ngarep-arep pawahi wong. Nah, semoga-moga menak durene ceblok tekan kene. Semuanya menunggu tinggal ke baik. Agar kita enggak memiliki jiwa-jiwa yang kurang baik. Sehingga kita tidak mendapatkan. Nah, kalau berharap gitu aja dalam agama itu sangat diatur. Karena membersihkan atau tidak membersihkan jiwa kita. Apa meneh? Nyolong. Nah, nyolong dan sebagainya. Nah, yang jelas sesuatu di luar sana kadang-kadang menarik kita. Itu. Kadang-kadang kita ini diajari konah itu angel. Kon nyukup dhewe itu angel. Nang omah ki nek iso sing ana apa kuwi dinikmati. Isine kulkas dipetane sik iji apa wis dimasak sik kuwi. Apa enenge? Nah. Anake es, ya sumbenen es kuwi. Belajar kita untuk qanaah, ya kan? Sehingga orang kalau qanaah itu tertahan dari sesuatu yang tidak pantas bagi dia. Makanya pantas Ibnu Ali itu mengatakan, ya kan? Takwa itu diantaranya apa? Al-qanaatu ma'al qalil. Qanaah terhadap yang sedikit, merasa puas dengan yang ada. Ini jangan nyari yang tidak ada. Kenapa? Kadang kita tergoda dengan sesuatu yang lain. Dan ada orang tuh gak pernah mikir bahayanya apa. Kalau sampai orang itu terjatuh pada perkara yang dilarang oleh Allah, itu jadi muskilah. Ingat namanya dosa itu melahirkan masalah. Tapi kalau namanya halal itu menyelesaikan masalah. Ini geger nang sosmed, gitu. Tadi tak naik ibu sandingi, anak bocah cilik, sama doa ngono kuwi. Cilik, awaknya itu yang gede. Apa? Duwe adik meneh. Al itu kan wong putih, wong ireng gitu loh. Yang bilang kita mau. Adiknya putih. Nah. Karena rupane beda, si Al kerep dibully kanca-kancane. Al, rupamu kok ireng men. Nah. Cah cilik mau dibully karo kanca-kancane. Gara-gara adike putih. Nah, bully anyel kan? Alah. Akhirnya apa? Gandeng wis tau krungu nang TV carane mateni wong nganggo racun tikus. Tuku racun tikus. Pas mboke turu nyon ngapura, itu kan susune mboke disari racun tikus. Supaya adike mati. Nah, nang sing mati malah supire sing duwe omah ngono mau. Mudah ora maksudnya? Ora apake.
supire keluarga limo sing mati. Nah, jebule anake supire ora anake. Itu loh. Nah, artinya sesuatu itu kadang-kadang kita nggak melihat apa yang akan terjadi. Tapi juga itu kehendak Allah juga. Nah, Allah pengen bukakan aib orang itu seperti itu. Iso-iso ning ngono ya Allah. Nah, Sambo itu kan yang ngono. Ya rong Sambo rong rampung nang tembak-tembakan nang Mabes Polri. Ya, macam-macam itu artinya kenapa? Semua itu kembali kepada hawa nafsu. Nah, di itu duwe agama itu kudu iso mengendalikan hawa nafsu. Makanya ada hadis lemah itu mengatakan sepulang Nabi perang dari perang Badar itu orang-orang pada mengatakan ini kita perang yang paling besar. Nah, ada yang lebih daripada itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Memang hadisnya lemah, tapi bener itu. Hawa nafsu itu rasa pisah rawai dewi. Pengen ngene lah. Orang itu tidak masalah punya kepinginan selama kepinginannya itu diraih dengan cara yang benar dan pengen pada perkara yang benar. Ini saya ada tamu. Bari ibu pengajian ada tamu, wongnya beriwoken. Emang ustadz itu. Apa? Nah, arep golek dudone golek vaksin sing langsung telu ngendi tat ya ora enak ngono. Lah piye? Angge apa? Angge rabi meneh. Ora bene ngopo? Musibah tat. Sesuk kowe cerita aja langsung ora tau ketemu ora musibah-musibah e apa? Bojoku njaluk pegat. Dan wis pegatan tenan. Wis. Nah, karena dia itu sedang belajar di luar negeri selama 2 tahun, mau ngeteri duit karo miskol tok. Kita enggak tahu jebule bojone itu wis menggugat cerai. Sing wedok itu menggugat cerai. Mulai tekan ngomahe, bojone wis ora ono. Mulai ngene mboke apa? Kamu sudah bukan suami saya lagi. Weh. Musibah toh, mulai kangen-kangene malah bojone wis gugat kayak surat cerai. Weh ras di bojo meneh iki. Arep golek bojo meneh aku. Nang mes syaratnya kan kudu vaksine ping 3. Ya vaksin iki nek ping 3 kowe sebulan iki, bulan lagi kamu baru kemudian 3 bulan lagi. Wah, ya iso keder-keder niki. Suwe ngenteni ini. Nah. Iki lho. Ini kejadian itu. Sing jenenge hawa nafsu ya angel dikandani. Menyang ngopo? Juragan medok karo supire dhewe nganti anake putih mau terjadi. Bojone ustaz tinggal sinau nang luar negeri mulih-mulih malah wis megat bojone. Itu namanya hawa nafsu. Itu pintar-pintar ngatur hawa nafsu. Jangan sampai kita ini kemudian membawa keinginan kepada yang salah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum merdeka. Merdeka itu baru dari musuh. Belum merdeka dari penjajahan hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, berarti kita kalah. Dan nafsu itu punya teman, apa? Setan. Nah, kita temannya apa? Iman. Ya, iman kita bangun. Kita bangun, kita kuatkan. Tapi cara menguatkan iman itu dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ben iman itu subur diapakno. Subur ya kita tambahi dengan ilmu tadi. Ben subur menapa? Ilmune ndang diamalke. Jangan kita punya ilmu disimpen ora ndang amalke. Ilmune akeh lho jane. Wong ngajine wis sedina ping 7. Nah, ya ngono wae piye iku. Hati-hati dengan peringatan dari guru-guru kita, man zada ilman walam yazdadu dan mazadallahu taala ila bu'da. Sapa wonge ngajine sregep, ilmune tambah akeh, neng kok kelakuane saya orang genah. Orang manut karo Gusti Allah. Gak manut pada Rasulullah. Malah saya ra karu-karuan.
Nek randang-dang tobat berhenti dari kebiasaan seperti itu, mazadallahu ta'ala ila bu'dan, maka Allah tidak akan menambah kecuali semakin dijauhkan dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ilmune oke, neng ora iso mencerahkan dirinya. Ibaratnya, nah, kok yo ono berarti neng lampu sik kepetengen itu lho. Lampune padang kok sik kepetengen. Cilaka meneh wis awan padang jenglang kok ora ro dalan. Berarti kan muto, bukan buta matanya, tapi yang buta hatinya. Innahu la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul latifis sudur. Ya enggak tidaklah dia buta matanya, tapi yang buta adalah hatinya. Nah, yang buta adalah jiwanya tadi itu. Jangan sampai ilmu itu tidak menerangi jiwa kita. Sehingga masih banyak orang yang terlibat kejahatan-kejahatan, penyimpangan-penyimpangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan yang menang kabeh berarti wis atau error gitu kan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.